tanggal 25 Februari 2021. Sate kita hari ini berjudul Jangan Takut, terambil dari Ulangan pasal yang ketiga. Nah, Ulangan 3 ini punya 3 bagian, gengs. Di antaranya ayat 1-11 berisi tentang riwayat peperangan melawan Og, Raja Basan. Ayat 12-22 berisi tentang riwayat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Dan ayat 23-29 berisi tentang Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Yuk kita baca di bagian pertamanya, yaitu Ulangan 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, gengs. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu, dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi, pada waktu itu, dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Gengs, terkadang kita tidak berani melangkah karena melihat tantangan di depan terlalu besar dan kuat. Nah, teks ini mengajarkan kita melihat tantangan itu dari sudut pandang Allah. Kok bisa? Nah, jadi gini, gengs. Israel menghadapi perang yang berbeda dengan peperangan antara kerajaan-kerajaan. Dalam rangkaian penaklukan tanah Kanaan, Tuhan yang mengarahkan kapan mereka harus berangkat dan maju. Kali ini mereka bergerak menuju Basan. Di sana ada kerajaan Basan yang sangat kuat. Bersama tentaranya ia berusaha menghadang bangsa Israel, terdapat di ayat ke-1. Israel sudah tahu kalau mereka akan menang. Namun mereka tidak perlu takut karena Tuhan sudah menyerahkan Og, Raja Basan, dan seluruh kerajaannya. Terdapat di ayat ke-2 sampai 4 dan juga ayat ke-6. Nah, bagi Tuhan tidak ada orang atau kerajaan yang terlalu kuat. Tidak ada tembok yang terlalu tinggi dan kota berkubu yang tidak dapat ditaklukkan. Terdapat di ayat ke-5 ya. Israel hanya mengambil hewan sebagai jarahan untuk mereka. Terdapat di ayat ke-7. Demikian pula dengan Raja Amori. Ia berpikir bahwa kerajaannya itu cukup kuat. Itu pun juga ditaklukkan. Terdapat di ayat ke-8 sampai 10. Bahkan nih, gengs, Raja Og yang termasuk orang berbadan besar pada masa itu bertekuk lutut di hadapan bangsa Israel. FYI ini, gengs, Og itu memiliki tempat tidur dari besi yang berukuran panjang 9 hasta, itu sama dengan 4 meter, dan lebarnya 4 hasta,
berarti sekitar 1,8 meter. Itu terdapat di ayat ke-11 ya. Nah gengs, tidak ada satu orang pun di dunia yang lebih perkasa daripada Tuhan kita. Tidak ada satu tempat atau apapun yang tidak dapat Tuhan taklukkan. Ketika sesuatu telah Tuhan tetapkan, maka hal itu harus menjadi milik umatnya. Tuhan akan buka jalan dan bekerja untuk umatnya. Bila demikian, adakah suatu hal atau orang yang perlu kita takuti? Perlukah kita merasa ragu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan? Tuhan sudah jamin bahwa semua tantangan akan ditaklukkan untuk kita. Seberat dan sehebat apapun rintangan di depan kita, yang perlu kita lakukan hanyalah melangkah dan melaksanakan tugas dari Tuhan. Tuhan memberkati. Menurut kalian, move on itu susah atau gampang sih? Kata orang, move on itu tentang melupakan. Padahal, move on itu ketika kita menerima suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Move on itu dimana kita harus belajar mengikhlaskan dan kembali berproses di jalannya Tuhan. Nah, waktu gak akan sembuhkan luka, kecuali memintanya dari Tuhan. Mazmur 147 ayat 3 mengingatkan kepada kita